Jenengan bekerja, boten. Kula namung ibu rumah tangga. Artinya apa itu? Enggak, saya cuma ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, zat penggenggam nafas, zat yang masih mengamanahkan kita sebagai para ibu-ibu yang luar biasa, sebagai para guru pertama dan utama bagi putra-putrinya, sebagai ummu warobatul bait. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita hingga akhir zaman. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang ibu bekerja untuk anak-anaknya, untuk keluarganya 24 jam non-stop tanpa bayaran. Ketika ibu mengandung, ibu harus berhadapan dengan ujian, mual-mual. Ketika bertemu dengan minyak wangi, mual. Bertemu dengan aroma kompor, mual. Belum lagi nanti bertemu dengan keringatnya suami, mual. Ada juga para ibu yang harus 9 bulan itu bed rest ketika hamil. Itu kondisi hamil. Belum lagi melahirkan. Ibu yang melahirkan dengan proses normal harus merasakan sakitnya ketika pembukaan 1, pembukaan 2 sampai pembukaan 9. Mempertaruhkan nyawa pada saat itu. Demikian juga ibu yang melahirkan dengan proses sesar. Ibu-ibu itu juga mempertaruhkan nyawa. Itu pada proses melahirkan. Belum lagi proses menyusui. Setiap 2 jam sekali ibu yang terlelap tidur harus bangun untuk menyusui putra-putrinya. Belum lagi ketika malam tiba, ibu-ibu juga harus bangun untuk menggantikan popok buah hatinya ketika yang lainnya terlelap tidur. Ketika anak-anak bangun, ibu juga disibukkan oleh mencuci baju anak-anaknya, mencuci baju suaminya. Belum lagi membereskan rumah, membereskan kamar, menyiapkan makanan bergizi. Dan Masya Allah, ada satu lagi tanggung jawab ibu, yaitu mendidik putra-putrinya. Sebab ibu adalah guru pertama dan guru utama bagi putra-putrinya. Ada lagi, ibu sebagai sahabat buat suaminya. Ketika suami suntuk di kantor, suami suntuk di tempat pekerjaannya, telinga ibu-ibu ini yang menjadi tempat curhatan. Jadi ibu ini adalah Masya Allah. Beliau adalah seorang ummu warobatul bait, di mana ketika dilakukan dengan baik dan ikhlas, maka ganjarannya tidak lain adalah surga. Masya Allah. Maka ayah dan bunda, kebanggaan para muslimah menjadi para ibu rumah tangga ini sekarang mulai terkikis. Mengapa? Ada arus kesetaraan gender yang masuk, meracuni para muslimah. Masuk untuk merusak apa yang sudah bagus-bagus. Ketika ibu rumah tangga dikatakan sebagai ibu yang tidak produktif. Ketika ibu rumah tangga di rumah dikatakan sebagai bentuk penjajahan kepada perempuan. Astagfirullahaladzim. Maka tidak jarang ketika posisi bergengsi sebagai ummu warobatul bait itu berubah
Kalau di ibu-ibu perumahan itu ya, kalau ada ibu-ibu baru ditanyain, "Bu, jenengan bekerja?" "Oh iya, saya bekerja di ini." Dengan bangganya menyampaikan bahwa saya bekerja. Tapi bagaimana dengan ibu yang tidak bekerja? "Bu, jenengan bekerja?" "Boten. Kula namung ibu rumah tangga." Artinya apa itu? Enggak, saya cuma ibu rumah tangga. Bayangkan, ibu rumah tangga dengan seabrek pekerjaan, mencuci, memasak, menyetrika, mendidik anaknya, meriayak anggota keluarga, dikatakan cuma. Jadi posisi bergengsi itu sudah bergeser. Mereka enggak lagi bangga menjadi ibu rumah tangga, bahkan malu. Itu yang terjadi hari ini. Ibu-ibu sudah teracuni pikirannya bahwa yang bergengsi, yang kedudukannya tinggi itu adalah ibu-ibu yang bekerja di luar rumah. Ibu-ibu yang anaknya mungkin dititipkan kepada neneknya, keluarganya, sementara dia sedang bekerja di luar rumah. Begitulah kondisi hari ini. Semakin bangga apabila karir seorang perempuan di luar rumah itu lebih tinggi, bahkan lebih bergengsi daripada ibu rumah tangga. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ide gender ini meliberalisasi keluarga muslim, di mana ide ini bisa menghancurkan interaksi antara suami dengan istri, antara ibu dengan anak, antara ayah dengan anak. Suami-suami sekarang itu lebih bangga ketika istrinya bekerja di luar, karirnya tinggi, daripada memiliki istri yang sebagai ibu rumah tangga. Anak-anak juga demikian, ikut-ikutan. Ketika memiliki ibu yang status sosialnya misalnya sebagai ini di perusahaan ini, itu lebih bangga daripada memiliki ibu yang tinggal di rumah. Padahal secara nyatanya anak-anak itu rindu kasih sayang ibu. Mengapa semua itu terjadi? Satu-satunya alasan adalah karena uang. Ini wajar, sebab kapitalisme membuat hidup ini itu sejatinya harus kembali kepada uang dan menghasilkan uang. Kalau dalam bahasa Arab itu kapitalisme itu adalah ra'sumaliyah ya. Jadi di kepalanya itu isinya adalah materi dan materi. Begitulah kapitalisme. Para perempuan muslimah itu diracuni ide-ide itu. Jadi gengsi menjadi ibu rumah tangga. Gengsi dengan kedudukan yang istimewa. Gengsi ketika ada di rumah. Hal ini wajar, sebab kapitalisme memang memutar hidup ini dengan uang. Bayangkan, semuanya serba mahal. Biaya pendidikan mahal, biaya kesehatan yang bagus mahal, biaya makan mahal, biaya perumahan mahal, biaya kendaraan mahal, semuanya mahal. Maka sebuah keluarga merasa tidak cukup keuangannya kalau itu hanya ditopang oleh nafkah suami. Dan menjadi sebuah keharusan seorang istri membantu suami bekerja di luar rumah. Begitulah sistem kapitalis. Yang dirahmati Allah, menjadi ibu rumah tangga atau bekerja itu adalah pilihan. Dalam Islam, kedudukan bekerja
perempuan bekerja itu hukumnya tetap mubah. Apapun alasannya tetap mubah. Sementara yang wajib itu adalah menjadi ummu warobatul bait. Sesibuk apapun perempuan bekerja di luar rumah, hukumnya masih tetap mubah. Yang wajib itu adalah fungsi utama seorang ibu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Ya, dan bunda yang dirahmati Allah, ketika ibu menjadi ummu warobatul bait, maka ibu mengatur urusan anaknya, mengatur urusan suaminya, meriayah keluarganya. Masya Allah, ibu mendidik anak-anaknya dengan akidah yang kokoh, dengan sakofah. Anak-anaknya dibekali, pengetahuan-pengetahuan agama yang luar biasa. Anak-anaknya didampingi ketika dia menghafal Al-Quran. Anak-anaknya diluruskan sejak usia dini ketika terjadi penyimpangan. Masya Allah, kalau ini dilakukan dengan baik, maka semuanya menjadi baik. Kehidupan menjadi baik. Bunda yang dirahmati Allah, ketika ibu menjadi seorang ummu warobatul bait, maka datanglah hukum-hukum terkait tentang hal itu. Ada hukum tentang kehamilan, melahirkan, menyusui, bahkan tentang masa idah. Itu artinya apa? Bahwasanya kedudukan perempuan sebagai seorang ibu, sebagai ummu warobatul bait itu adalah istimewa di sisi Allah. Allah itu menyampaikan bahwa peran seorang ibu sebagai ummu warobatul bait itu adalah tanggung jawab yang membanggakan. Posisi yang luar biasa yang dibebankan hanya kepada seorang perempuan. Dan ini sebuah kepercayaan. Kepercayaan mana lagi yang lebih besar daripada kepercayaan dari sang kholik kepada para perempuan. Dan ini perlu digarisbawahi bahwa hamil, melahirkan, menyusui itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Ada laki-laki yang bisa hamil, melahirkan dan menyusui. Bunda yang dirahmati Allah, kewajiban sholat dan puasa saja boleh ditinggalkan ketika seorang perempuan itu nifas dan haid. Itu demi fungsinya sebagai ummu warobatul bait. Itu kewajiban. Lalu bagaimana perkara yang mubah menjadi utama untuk dilakukan? Bekerja itu mubah, maka bukan utama bagi seorang perempuan. Maka fungsi perempuan sebagai ummu warobatul bait ini harus dijaga oleh seorang perempuan itu sendiri, juga harus dijaga oleh suaminya, dan juga dijaga oleh negara. Jangan sampai ibu diberdayakan secara ekonomi hanya untuk mengentaskan kemiskinan. Padahal sejatinya yang membuat kemiskinan itu bukan seorang ibu. Jika penyebab kemiskinan itu bukan seorang ibu, lantas mengapa justru ibu meninggalkan fungsi utamanya? Itu pertanyaannya. Bunda yang dirahmati Allah, sesungguhnya apa yang membuat kita bangga menjadi seorang ibu? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwasanya menyampaikan seorang perempuan yang melahirkan kemudian meninggal, maka dia itu mati syahid. Masya Allah. Ada hadis lain yang menyampaikan bahwa ketika seorang perempuan itu hamil dengan suaminya, ketika dia merasakan sakit hingga melahirkan, maka pahalanya seperti memerdekakan seorang budak. Ketika ia telah melahirkan anaknya dan menyusuinya, maka air susu yang keluar dan diisap oleh anaknya tidak ada setetes pun kecuali ia akan memancarkan cahaya pada hari kiamat kelak. Dan ketika seorang ibu menyapih anaknya yang berusia 2 tahun, Allah menyampaikan bahwa, wahai perempuan, aku telah mengampuni dosa-dosamu. Maka
perbaruilah amal. Masya Allah, bisa dibayangkan bagaimana luar biasanya seorang ibu yang hamil, kemudian melahirkan dan menyusui sampai dia menyapi. Allah sendiri memberikan pengampunan atas dosa-dosa ibu tersebut. Masya Allah, ini menjadikan sebuah kebanggaan buat kita semuanya para perempuan untuk selalu bangga menjadi ummu warabatul bait. Hadis tersebut menguatkan kita bahwa kita harusnya bangga menjadi ibu rumah tangga. Harusnya bangga sebab ternyata itulah adalah jalan yang memudahkan kita menuju surga Allah. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah dan tidak teracuni paham-paham yang sebenarnya justru menyesatkan kita. Masya Allah, semoga kita semuanya dijaga oleh Allah atas iman dan Islam kita. Semoga Allah menguatkan kita menjadi para ibu yang bangga bahwa sesungguhnya hanya aturan Allah yang tidak ada duanya. Hanya aturan Sang Kholik yang sebenarnya membahagiakan umatnya di dunia maupun di akhirat. Semoga kita dimudahkan oleh Allah menjadi para ibu rumah tangga yang bangga dengan fungsi kita yang ternyata lebih bergengsi dari sesuatu yang mubah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.